Halo sobat internet, perkenalkan nama saya Gede Ariwedi Janaputra. Di sini saya mempunyai tugas yaitu tentang komunikasi publik, membahas satu isu yang ingin saya angkat yaitu tentang kasus pemerkosaan ya yang ada di daerah Buleleng. Karena kebetulan saya juga berasal dari daerah Buleleng, Bali. Jadi itu yang ingin saya bahas ya, mumpung dari daerah saya, jadi lebih baik kita bahas ini saja. Jadi saya disclaimer dulu, mohon maaf jika terjadi salah kata di kedepannya, karena saya ingin menyampaikan opini dan keluh kesah saya saja sih. Dan saya harapkan kalian juga yang menonton bisa ikut menyuarakan terkait kasus ini, dan mari sama-sama jaga nama baik teman-teman, dan hilangkan area kita dari pelaku-pelaku seperti yang ada di kasus ini nanti yang saya sebutkan ya. Jadi topiknya yaitu kasus pemerkosaan terhadap anak kandung ya. Sebenarnya ini sangat-sangat bejat ya. Jika kita lihat ini saya jabarkan ya. Ya, itu saya jabarkan. Kasus-kasus pemerkosaan ini sudah ada dari zaman-zaman dulu ya. Tapi jika dikaitkan dengan sekarang, dari awal tahun 2024 sudah ada banyak kasus loh. Dan ini juga terjadi banyak sekali di daerah saya ya. Jadi saya mendapatkan informasi-informasi ini saya baca dari Kompas, Nusa Bali, dan Detik Bali ya. Kalian yang ingin tahu lebih lanjut bisa lihat di kolom deskripsi, saya cantumkan linknya di sana. Jadi kalian bisa baca fullnya ya. Jadi di sini ada dua kasus ya. Yang pertama saya ceritakan bahwa ada ayah yang memperkosa anak kandungnya. Jadi seorang ayah ini adalah mantan anggota atau mantan orang penting lah di Buleleng pada tahun 2004 sampai 2009 ya. Kalau nggak salah dia anggota DPRD di Buleleng. Ya nggak usah saya sebutkan inisialnya, kalian bisa baca sendiri. Ya, awalnya ayah kandung ini memperkosa anaknya itu berumur 17 tahun ya. Jadi setelah seperti itu anaknya itu tidak bisa melaporkan ke siapa-siapa karena dia diancam oleh ayahnya. Tapi sebelum diperkosa oleh ayahnya, sebelum-sebelumnya kasus kedua ini sebenarnya baru muncul ya. Tapi sudah terjadi sebelum di kasus pertama. Dimaksudkan bahwa anak ini sebenarnya sudah pernah diperkosa oleh ayah temannya selama 5 kali. Jadi jika ditotalkan kedua pelaku itu sudah memperkosa korban ini selama 8 kali, yang ayahnya 3 kali dan ayah temannya 5 kali. Jadi korban ini sudah diperkosa sebanyak 8 kali ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin melihat beritanya secara full bisa lihat di langsung ya, beritanya saya taruh di linknya di bawah. Jadi saya langsung berikan kesimpulan atas opini dan keluh kesah saya saja ya. Jadi kesimpulannya, kasus pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak ini sangat melanggar ya, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai keluarga yang paling mendasar ya. Jadi kejahatan ini bukan hanya menyerang fisik, tetapi juga psikologis dan emosional korban secara mendalam dan berkelanjutan ya. Dalam pandangan saya ada beberapa poin penting yang harus disoroti dalam menangani kasus ini. Yang pertama ada pemberian hukum berat ya. Pemberian hukum berat, yang saya tahu di berita itu kedua pelaku itu sudah dijerat kasus ya. Bisa kalian cek juga beritanya. Pelaku pemerkosaan harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu. Jadi hukuman yang berat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban, tapi juga sebagai upaya pencegahan untuk kasus-kasus di masa depan. Yang kedua ada dukungan psikologis untuk korban ya. Korban pemerkosaan memerlukan dukungan psikologis yang intensif dan berkelanjutan teman-teman. Trauma yang dialami oleh korban seringkali memerlukan terapi panjang agar dapat pulih dan melanjutkan hidup dengan sehat ya. Jika kita kenal dengan korban, kita harus memberikan dia semangat secara mental maupun jasmani dan rohani seperti itu ya. Tanpa membuli korban seperti itu. Karena jika kita membuli maka semakin memberatkan korban. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu lebih diedukasi ya mengenai pentingnya perlindungan anak dengan cara kampanye sosial atau program pendidikan ataupun pelatihan bagi orang tua atau guru, itu ditambah lagi teman-teman. Dan yang terakhir yaitu peran keluarga
dan komunitas. Keluarga dan komunitas harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak ya, termasuk dalam lingkungan keluarganya juga. Seperti di kasus ini, dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting dalam proses penyembuhan korban dan dalam mencegah terjadinya kekerasan, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kasus pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak itu adalah kejahatan yang sangat serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, teman-teman. Jadi penegakan hukum yang tegas, dukungan psikologis untuk korban, serta peningkatan kesadaran dan pengawasan dari masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk mencegah dan menangani kasus semacam ini di masa depan nanti. Semoga tidak ada lagi ya. Jadi itu dia, bukan seperti keluh kesah sih, seperti opini saya sih lebih tepatnya tentang terkait kasus ini yang sedang marak sekali ya, mulai muncul-muncul. Mungkin korban sudah mulai berani speak up ya, dan itu bagus daripada dipendam agar tidak muncul korban-korban selanjutnya ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Ini hanya opini saya dan tanggapan saya terkait kasus yang saya angkat ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyempatkan. Tidak perlu like ataupun komen ataupun subscribe. Cukup follow up berita ini agar semakin diketahui oleh banyak orang. Karena salah satu tugas dari komunikasi publik adalah memberikan informasi seluas-luasnya, bahkan sampai ke lini masa seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.